Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas atau mempresentasikan karya tulis saya dengan judul Mengolah Cangkang Kerang Menjadi Kerajinan Tangan di Pulau K. Sebelum kita lanjut, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, izinkanlah saya memperkenalkan saya. Perkenalkan, nama saya Delang Raning Ratubun. Saya dari Prodi Sastra Inggris angkatan tahun 2000. So, mari kita mulai. This is the table of the contents. So yang pertama yang akan kita bahas yaitu penjelasan tentang bab per bab. Yang kedua tentang bagaimana saya mengutip atau menemukan sumber-sumber. Yang ketiga itu tentang ucapan terima kasih. Next. Yang pertama, penjelasan per bab. Oke. Bab yang pertama yaitu tentang pendahuluan. Di bab pendahuluan sendiri, sebentar. Di bab pendahuluan sendiri, yang pertama yang bisa kita lihat yaitu ada latar belakang. Apa sih latar belakang? Latar belakang itu merupakan landasan daripada proses pembuatan karya ilmiah ini. Dengan kayak mau dibilang, kenapa sih buat karya ilmiah ini? Bisa seperti itu. Latar belakang dari pembuatan karya ilmiah ini yaitu yang pertama, seperti kita tahu, Pulau K memiliki hasil laut yang sangat banyak atau sangat melimpah. Salah satunya yaitu kerang. Yang kedua, cangkang kerang tersebut tidak digunakan oleh penduduk setempat. Jadi yang digunakan oleh penduduk setempat adalah isinya saja. Mohon maaf ya Pak atas keributannya. Jadi yang digunakan adalah isinya aja. Sedangkan cangkang kerangnya tidak digunakan melainkan dibuang di pantai atau dibuang di tempat sampah begitu saja. Yang berikut ada rumusan masalah. Di sini saya bagi menjadi 2 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana memanfaatkan limbah cangkang kerang menjadi suatu hasil seni yang memiliki nilai jual. Yang kedua, bagaimana membuat kerajinan tangan dari cangkang kerang. Selain itu juga bisa dikatakan dengan bagaimana cara kita membangkitkan kreativitas dan inovasi dari masyarakat setempat. Berikutnya di sini ada tujuan. Tujuan yang pertama itu meningkatkan pendapatan penduduk setempat. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan inovasi dari penduduk setempat. Ya, sekarang bab kedua. Di bab kedua ada namanya itu tinjauan pustaka. Pertama, pemberdayaan masyarakat. Apa sih pemberdayaan masyarakat? Pemberdayaan masyarakat atau development of community adalah proses pembangunan baik inisiatif, perencanaan, dan pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh masyarakat. Bisa kita katakan yaitu mandiri. Jadi masyarakat melihat potensi yang dimiliki di tempatnya dan dia mengolah, merancang menjadi sesuatu yang berguna. Seperti contoh di sini yaitu cangkang kerang. Kendala-kendala dari pemberdayaan masyarakat itu bisa seperti kurangnya kreativitas atau inovasi, bisa juga malu, tidak ada dana. Itu merupakan kendala-kendala dari pemberdayaan masyarakat yang sebenarnya harus kita sama-sama menyelesaikannya. Yang berikut potensi lokal. Bahwasannya Indonesia merupakan suatu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik di laut maupun di darat. Jadi kita kaya akan sumber daya alam, salah satunya itu di Pulau K. Pulau K merupakan suatu pulau yang kaya akan sumber daya alam juga. Tidak cuma di darat, tapi di laut. Salah satu sumber daya alam di laut yaitu kerang. Berikutnya kita masuk ke bab 3, yaitu
metode penelitian. Jadi metode penelitian atau penulisan yang saya gunakan yaitu metode ADI or EDI. Nah, kenapa sih pakai metode ini? Saya menggunakan metode ini dikarenakan karena research atau cara saya melakukan penelitian yaitu dengan menganalisis hasil karya dari orang-orang lain atau karya-karya sebelumnya yang memiliki relevan dengan judul saya. Baik itu karya maupun hasil penelitian atau tugas akhir. Jadi yang saya lakukan itu tidak turun lapangan, tapi saya membaca hasil karya orang dari yang satu ke yang lain, dan saya membuat laporan ini. Metode EDI sendiri yaitu terdapat 5 tahap, mohon maaf, ini ada typo. Jadi yang pertama itu kita sebut dengan analysis, yang kedua ada design, yang ketiga ada development, yang keempat ada implementation, dan yang terakhir ada evaluation. Nah, ini tahapan penelitian yang saya buat dalam penyusunan karya ilmiah ini. Yang pertama adalah analisis. Apa sih maksudnya dari analisis ini? Tahap analisis ini adalah tahap yang dilakukan dengan menganalisis cangkang tersebut dengan bertujuan agar bisa didaur ulang menjadi karya seni yang bernilai jual, serta mengurangi dampak buruk dari cangkang kerang terhadap kondisi lingkungan sekitar. Yang kedua ada desain. Desain ini bermaksud yaitu dengan hasil analisis yang tadi di atas ini kita gunakan untuk perancangan pembuatan kerajinan tangan dari cangkang kerang tersebut. Seperti yang pertama, kita bisa memilih cangkang kerang yang berada di pantai atau yang tidak digunakan oleh masyarakat. Yang kedua, kita harus membersihkan cangkang kerangnya terlebih dahulu. Dan yang ketiga, kita merangkainya menjadi karya seni, seperti bros, lampu, dan lain-lain. Terus yang ketiga, development. Apa sih development? Jadi pada tahap ini tuh pembuatan cangkang kerang berdasarkan banyak atau jumlah cangkang kerang yang didapat baik di pantai atau di sekitar masyarakat yang pada dasarnya tidak digunakan oleh masyarakat setempat. Yang keempat, mohon maaf, ini salah penulisan juga. Jadi yang keempat itu ada implementation. Jadi pada tahap ini produk kerajinan tangan yang dibuat dari cangkang kerang itu memiliki tujuan. Jadi ada tujuannya yaitu menambah penghasilan dari para penduduk serta meningkatkan kreativitas dan inovasi dari penduduk setempat. Dan yang terakhir ada namanya evaluation. Evaluation itu merupakan tahap di mana kita tahu bahwa Pulau K itu memiliki banyak tempat wisata dan juga memiliki banyak pengunjung. Untuk itu, dengan pembuatan kerajinan tangan ini bisa diperjualbelikan di tempat wisata tersebut dan bisa mendapatkan keuntungan. Dan pembuatan atau hasil karya seni ini menurut saya bisa laris manis. Kenapa? Karena itu merupakan karya seni dari cangkang kerang ini merupakan hal yang pada dasarnya belum terlalu sering dilakukan oleh masyarakat setempat. Jadi itu bisa menjadi suatu peluang bagi kita untuk mendapatkan income yang besar. Oke, mohon maaf ya Pak, ini ada banyak typo kesalahannya, mohon maaf. Yang berikutnya sumber penulisan. Sumber penulisan yaitu yang saya dapat yaitu dengan menggunakan data-data yang saya ambil dari referensi jurnal ini, ilmiah, penelitian, dan tugas akhir yang memiliki relevansi dengan atau yang relevan dengan pembahasan saya.
Dan bab keempat yaitu pembahasan. Nah, yang pertama, memanfaatkan limbah cangkang kerang menjadi suatu hasil seni. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, limbah cangkang kerang merupakan salah satu limbah yang tidak diperhatikan atau tidak digunakan oleh masyarakat setempat. Nah, oleh karena itu, cara yang tepat untuk memanfaatkan limbah tersebut yaitu kita bisa mengolahnya menjadi karya seni, seperti bros, gantungan, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini ada alat dan bahan. Alat yang kita gunakan yaitu pertama penggosok panci, yang kedua gunting, ketiga ember, keempat vernis, dan bahan-bahannya ada cangkang kerang dan lem. Sangat mudah kan bahan-bahannya atau alat-alatnya untuk didapatkan. Nah, ini proses pembuatannya. Jadi yang pertama kita harus mengumpulkan cangkang kerang terlebih dahulu dengan cara mencari di pantai atau pergi ke pasar ikan gitu ya, dan mengumpulkannya. Yang kedua kita membersihkan cangkang kerang tersebut. Jadi kita membersihkan pakai penggosok panci, ya kayak gitu. Yang ketiga ada memotong kerang dengan menggunakan gunting yang disesuaikan dengan bentuk yang diinginkan. Nah, jadi kerang yang sudah dibersihkan itu kita tinggal mendesainnya menjadi bentuk yang kita ingin buat untuk karya seni nanti. Nah, kalau seumpamanya guntingnya tidak kuat untuk memotong, kita bisa menggunakan alat lain yang pada dasarnya bisa digunakan untuk memotong kerang tersebut dengan rapi. Yang keempat, menempelkan hiasan bahan non-kerang. Jadi, untuk membuat hasilnya kelihatan lebih estetik, kita bisa menempelkan hiasan-hiasan. Yang kelima yang harus dilakukan adalah mengeringkan produk. Terus yang terakhir, mengkilapkan produk dengan menggunakan vernis. Itu proses pembuatannya. Oh, pada yang terakhir, jangan lupa kita harus mengemas produk tersebut supaya tetap rapi dan terjaga. Ah, dan ini bisa kalian ini result-nya atau hasilnya dari cangkang kerang yang pada dasarnya kayak gini, yang sering atau banyak atau bisa kita jumpai di pantai, di pesisir pantai, bisa kita recycle atau bisa kita ubah menjadi karya seni yang indah, yang bagus dipandang. Ini bisa dibuat menjadi lampu, bisa dibuat menjadi gantungan kunci, bros, dan lain-lain sebagainya. Bab kelima atau bab terakhir yaitu penutup. Kesimpulannya yaitu berdasarkan uraian dari di atas atau yang sebelumnya saya jelaskan, kita tuh memiliki satu problem yaitu banyak limbah cangkang kerang di pesisir pantai yang tidak dimanfaatkan oleh penduduk setempat. Terus berikutnya juga kurangnya inovasi dan kreativitas dari penduduk setempat. Yang berikutnya yaitu cara pembuatan dan bahan-bahan dari kerajinan tangan yang bisa kita buat dari cangkang kerang itu mudah didapat atau mudah dibuat. Tuh. Berikutnya kita masuk ke poin yang kedua. Bagaimana mengutip sumber atau dari mana saya mengutip sumber-sumber atau data-data. Jadi sumber-sumber yang saya dapat itu dengan cara saya searching di Google. Jadi saya mencari hasil penelitian, karya ilmiah, atau tugas-tugas akhir yang memiliki hubungan dengan pembahasan saya. Setelah itu, hal yang saya perlu ketika saya mengutip sumber tersebut, yaitu dengan saya harus mencantumkan namanya, nama penulisnya, tahun penerbitannya atau tahun penulisannya, terus ada namanya, halamannya, terus judulnya. Itu beberapa hal yang perlu saya perhatikan dalam mengutip sesuatu. Ini sumber-sumber yang saya dapat untuk menyusun karya ilmiah ini, yaitu dari data BPS tahun 2020 Kabupaten Maluku Tenggara dalam angka penyediaan data untuk perencanaan pembangunan.
Yang berikutnya ada Anne Helen Natelda, ST 2017, Tata Kelola Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan di Kepulauan Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Jurnal Triton, volume 13, nomor 2, Oktober 2017, halaman 74 sampai 79 sampai 84, Ambon, dan lain-lain sebagainya. Ini sumber-sumber yang saya dapat dalam penyusunan atau untuk menyusun karya ilmiah saya. Berikutnya yang terakhir, ucapan terima kasih. Di sini saya selaku salah satu murid, salah satu mahasiswa yang mengambil mata kuliah Bahasa Indonesia, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak yang telah mengajarkan kami selama 1 semester ini. Semoga kebaikan Bapak atau ilmu yang Bapak berikan kepada kami bisa kami wujudkan dalam kehidupan kami. Nah, terima kasih ya Pak untuk ilmunya selama 1 semester ini, dan semoga Bapak sehat selalu, diberikan berkat yang melimpah. Ya, terima kasih Pak. Stay safe and stay healthy. Okay, thank you very much for your wonderful attention. And this is Stella. Goodbye.